Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan yang bagaimanapun, saat ini kita bersyukur karena kita masih bisa melakukan ibadah bersama-sama, sekalipun di dalam ruangan yang berbeda, di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Namun bersama-sama kita memuji Tuhan, bersama-sama kita berdoa, bersama-sama kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan mempersembahkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Maka marilah kita bawa kepada Tuhan sungguh-sungguh segala ibadah ini dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang yang sepakat meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada, sekalipun tidak harus di dalam gedung yang sama. Nah, pada saat ini juga kita akan beribadah menggunakan apa yang saudara lihat nanti di sini dalam ibadah, sekalipun tidak panjang, tetapi kita bisa bersama-sama mengikutinya. Adapun teknis untuk persembahan nanti bisa dengan saudara mengumpulkan di amplop masing-masing dengan ditulis tanggalnya, dan akan dikumpulkan pada saat setelah kita mengadakan ibadah bersama-sama. Jadi dikumpulkan bersama-sama dengan persembahan itu. Dan kalau ada yang ingin mempersembahkan kantong, bukan dengan cara amplop tapi dengan cara transfer rekening juga bisa, sesuai dengan nomor yang telah diberikan. Demikian, mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13, baitnya yang pertama dan keempat. Allah Bapa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama saat ini kita mendengarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ke-40. Mari kita perhadapkan firman Tuhan Yesus ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Sungguhkah kita telah menaati firman Tuhan ini dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita? Marilah dengan segala rendah hati, kalau kita mengakui kita belum melakukan, sepenuhnya kita menyatakan penyesalan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 44. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 44 baik yang pertama dan yang kedua. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasih
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah mengakui di hadapan Tuhan, janganlah kita berkecil hati, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, marilah kita dengan segala keberanian kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, siapakah kami Tuhan kalau kami pada kesempatan ini boleh menyatukan hati dan pikiran kami di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah umat-Mu. Kami Tuhan, Engkau izinkan untuk bersahati, di mana Engkau adalah tamu kami yang tetap tinggal bersama-sama dengan kami dan memimpin kami dalam ibadah ini. Kami menyerahkan Roh Kudus Tuhan, menyertai setiap kami yang hadir Tuhan. Bahkan seandainya ada saudara-saudara kami yang karena keadaannya masih tidak mampu untuk bersama-sama beribadah, untuk memberikan kesembuhan dan kekuatan. Bapa, saat ini kami secara khusus berdoa untuk seluruh dunia yang sedang dilanda oleh ancaman virus COVID-19 atau Corona baru, yang pada kesempatan ini dan minggu depan ada begitu banyak gereja, bahkan umat beragama yang lain Tuhan, yang menghentikan perkumpulan, perjumpaan bersama. Tapi ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa Engkau tidak pernah pergi, walaupun kami secara fisik tidak bertemu. Karena Engkau telah memberikan kami Tuhan fasilitas untuk kami bisa bersekutu melalui media Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati seluruh para medis dan seluruh dokter, seluruh pihak yang turut serta di dalam menjadi garda depan untuk menangani virus ini Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan, dan khususnya untuk mereka Engkau memberikan perlindungan, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan boleh berhasil sampai tuntas. Juga Engkau memberikan kepada para penemu obat-obatan dan segala terapi tindakan yang dikenakan hikmat yang benar, sehingga baik pemeriksaan maupun pengobatan serta tindakan-tindakan medis lainnya boleh dilakukan seturut dengan rancangan dan kasih sayang-Mu, sehingga kami semua bisa dipulihkan dan mengatasi wabah ini. Biarlah kami tidak terpecah-pecah oleh pendapat yang bermacam-macam, tapi justru kami dipersatukan Tuhan, baik umat-Mu yang percaya kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, maupun orang-orang yang mengandalkan-Mu sebagai Allah pencipta langit dan bumi, dan berharap agar dunia dipulihkan. Datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau Engkau berkenan, biarlah wabah bahkan pandemi ini dapat segera berakhir. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas perlindungan sampai saat ini yang kami ketahui di Salatiga belum ada yang sakit secara positif sampai meninggal. Sebaliknya Tuhan, yang setelah diperiksa sekian lama ternyata bisa dinyatakan sehat. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa secara manusia kota Salatiga ini Tuhan tetap adalah rawan pertemuan dari mana-mana. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, biarlah tempat ini tidak terjadi sakit penyakit, dan kalaupun Kau izinkan Tuhan, semuanya boleh sembuh. Bapa di surga, kami juga mohon kepadamu untuk memberikan pemerintah kami, dari Bapak Presiden sampai dengan seluruh jajaran di pelosok-pelosok, dapat menjalankan tugas dengan baik, dengan hikmat, dengan kasih karunia, dan bangsa kami dapat segera pulih dari keadaan yang krisis ini Tuhan. Bahkan kami bisa menjadi yang terdepan di dalam menyaksikan akan kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan di dalam kasih-Mu Tuhan untuk setiap keluarga yang boleh merasakan persekutuan bersama. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus
kami semua berhasil untuk meningkatkan persekutuan dan kebersamaan di dalam keluarga. Ampuni akan segala dosa kami kalau di dalam keluarga kami sering tidak berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berjalan sendiri-sendiri, kami berjalan dengan pikiran kami sendiri, dan kami tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami saat ini Tuhan, secara khusus merendahkan hati kami percaya Engkau menyertai dan memberkatinya. Semua orang yang mengambil bagian dalam kesaksian pelayanan Engkau sertai Tuhan, dan kami percaya juga ibadah ini ada di dalam pemeliharaan sampai dengan usai. Engkau berkati dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Yohanes 9, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-41. Yohanes 9 ayat pertama sampai dengan 41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa.
ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau pada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Sinode dan juga oleh Panitia Leksionari secara internasional. Rupanya ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan bukan kebetulan Tuhan mengaturnya sehingga ternyata bisa sesuai, yaitu menyaksikan karya Allah. Nah, apa artinya menyaksikan karya Allah? Dia tahu menyaksikan karya Allah itu mestinya bukan nonton karya Allah. Menyaksikan televisi itu mungkin nonton televisi. Tapi kalau menyaksikan karya Allah, itu maksudnya adalah menceritakan atau mewujud nyatakan karya Allah. Nah, kalau kita ini mewujud nyatakan atau menciptakan, berarti ada sebuah tugas pengutusan. Jelas sekali tema di sini bahwa Yesus menceritakan tentang pengutusan, dan orang yang buta sejak lahir ini diutus, dia melakukan tugasnya tanpa memikirkan tentang risiko atau kerugian apa. Kenapa? Karena dia telah menerima anugerah Allah. Dia telah menerima karya Allah. Sebenarnya karya Allah itu apa sih? Apa yang merupakan karya Allah atau ciptaan Allah? Kita tahu bahwa kalau bicara tentang karya Allah, ya Allah pencipta, ya tentunya adalah semua alam semesta ini ciptaan Tuhan, benar ya? Nah, ciptaan Allah ini diciptakan selama 6 hari. Selama 6 hari Allah menciptakan
langit dan bumi, dan ternyata semuanya baik, bahkan amat sangat baik. Nah, satu hal yang menggembirakan, yang sungguh menyenangkan bagi kita adalah bahwa Tuhan juga menciptakan hari ketujuh, di mana kita boleh beristirahat, kita boleh mengambil jarak dengan pekerjaan kita, mengambil jarak dengan kesibukan sehari-hari kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga dalam hari Sabat atau hari ketujuh. Adalah waktu sebenarnya untuk memberi jarak atau mengambil saat untuk berdiam diri, dan disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Tapi kembali lagi bahwa 6 hari Allah telah menciptakan segala sesuatu, yaitu benda, segala macam makhluk, dan segala macam makhluk juga yang termasuk manusia. Di situ diciptakannya baik segala keteraturan, diciptakannya dengan cakrawala, dengan segala hukum alam dan sebagainya. Tuhan menciptakan semua itu. Nah, tetapi kenapa hari ketujuh dia harus berhenti? Dia harus berhenti karena Allah menciptakan manusia, dan Allah menghendaki agar manusia itu juga meneruskan pekerjaannya. Ya, apakah lalu begitu dengan mendelegasikan pada manusia, lalu manusia menggunakan segala kekuasaan dari Allah sepenuhnya tanpa perlu melibatkan Allah? Ya, tentu tidak demikian. Ya, kita tahu bahwa manusia tetap membutuhkan Allah yang menjadi kawan sekerja Allah. Tapi manusia diutus menjalankan tugas dan sekaligus kuasa dari Tuhan sebagai mandataris atau sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, dia juga memiliki daya cipta. Dia berkreasi. Ya, kalau create itu artinya mencipta, creation itu adalah ciptaan, kreatif itu adalah daya cipta. Manusia berdaya cipta, manusia menemukan benda, menemukan sistem, menemukan ilmu, menemukan teknik, menemukan cara, menemukan solusi. Bisa memberi contoh masalah kita sekarang, COVID-19. Manusia menciptakan obat, manusia menciptakan antivirus atau vaksin, manusia menciptakan hasil penelitian bagaimana untuk meningkatkan antibodi dan sebagainya. Nah, disitulah manusia itu sebenarnya sudah diperlengkapi untuk menghadapi dunia ini dengan segala keadaannya. Tapi manusia tetap membutuhkan Tuhan. Hari ketujuh adalah hari untuk kembali kepada kesadaran bahwa kita ini hanya utusan, hanya hamba. Hasil karya manusia terbatas, manusia itu terbatas. Kembali ke Injil, apa yang Yesus lakukan sehingga Yesus mengatakan bahwa karya Allah harus jalan terus? Penciptaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Bukankah para nabi-nabi juga menyembuhkan? Bukankah nabi-nabi melakukan mukjizat? Ya, benar. Dalam Perjanjian Lama, para nabi juga melakukan mukjizat dan menyembuhkan. Elia membangkitkan orang yang koma dengan panas badannya. Elisa menggunakan garam. Musa menggunakan tongkat atau tiang tembaga. Dan mereka sembuh dari sakit, dari keracunan, dari keadaan yang lemah. Tapi Yesus, dia melakukan penciptaan kembali. Dia tidak hanya membuka gendang telinga yang terhambat atau mencelikkan mata yang mungkin tekanan bola matanya sudah membuat tidak bisa melihat, tetapi ia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bayangkan, sejak lahir itu artinya apa? Artinya dia menciptakan kembali. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa daya cipta itu ada hubungannya dengan penciptaan
kembali. Sebenarnya Yesus memberikan sebuah teladan kepada kita bahwa kuasa Allah tidak berhenti. Karena itu kita nggak usah risau dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang ada itu adalah sangat kecil. Bahkan yang namanya musibah, yang namanya wabah, yang namanya pandemi, yang namanya bahaya apapun juga, itu sebenarnya orang bertanya, kenapa Tuhan itu terjadi? Orang bertanya demikian. Nah, kita tahu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang bertanya kenapa itu terjadi, orang sering membandingkan dengan harapannya. Nah, itu yang sering tidak disadari. Atau ekspektasinya, apa yang dibayangkan oleh dirinya. Sebagai contoh, berapa orang yang sudah meninggal di Indonesia gara-gara COVID-19, Corona baru ini? Sampai hari ini ada berapa orang? Banyak? Banyak, Pak. Semakin banyak dan semakin banyak. Iya, benar. Tapi berapa? Saudara tahu berapa orang yang mati karena penyakit lain? Ternyata penyakit influenza, penyakit demam berdarah, apalagi penyakit malaria itu jauh lebih banyak yang mati karena penyakit tersebut. Dan kita tenang-tenang saja. Atau tahukah saudara berapa orang yang mati karena TBC? Sekitar 300-an orang per hari di Indonesia. 300 orang per hari. Kalau setahun sekitar 100.000 orang mati. Ratusan ribu orang sakit baru. Kita bingung? Kita gelisah? Tidak. Kita anggap itu sebagai suatu hal yang normal, biasa-biasa saja. Apalagi orang Salatiga, katanya kalau anak-anak itu mesti kena flek. Ada yang bilang begitu. Karena kita sudah biasa menghadapi. Kita tahu bahwa ada antibodi kita, ada obatnya, akan bisa diatasi. Kita nggak bingung, kita nggak panik, kita nggak goyah iman kita. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga kita akan kembali melihat bahwa Yesus, dia berkuasa atas masalah. Bahkan yang membutuhkan sebuah dunia baru, ciptaan baru. Sungguh-sungguh ciptaan baru itu adalah sesuatu yang diperlukan. Janganlah kita menjadi kecil hati. Tuhan sedang menata dunia ini. Bangsa-bangsa berperang, bangsa-bangsa yang saling berjarak saat ini saling membantu. Tiongkok dengan negara Eropa misalnya bantu kirim pertolongan bermacam-macam. Juga ada banyak yang lain, pertolongan-pertolongan dalam wujud misalnya tenaga medis, lalu ilmu pengetahuan, teknik pengobatan, lalu obat-obatnya sendiri, lalu kemudian jaringan informasi, termasuk jaringan informasi lalu lintas manusia dan sebagainya, yang belum pernah terjadi pada saat ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika, Amerika dengan Tiongkok, bahkan mungkin Indonesia dengan negara-negara lain dalam ketegangan secara ekonomi dan sebagainya. Tapi melalui ini kita bisa melihat Tuhan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus sendiri adalah firman Allah. Dia bekerja dengan tenang, dia melayani, dia tidak sebarkan hoax, dia katakan kebenaran. Saya juga pernah ini, karena emosi,
ya menyampaikan berita ternyata masuk daftar dari berita-berita hoax. Di cross check dulu ke media-media resmi, media-media yang jadi rujukan referensi umum, atau pemerintah atau WHO, itu lebih baik. Sebelum kita menyebar kepanikan, kita menyebar ya isu-isu yang lain dan sebagainya. Nah, di dalam penyertaan Tuhan tersebut ternyata Tuhan bekerja. Orang itu sembuh, orang itu melek, orang itu bersaksi, dia tidak takut, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia menyaksikan Tuhan Yesus tanpa harus takut. Kenapa orang banyak yang takut untuk menyaksikan tentang Tuhan? Karena orang berpikir bahwa dia harus bermusuhan dengan orang lain, bermusuhan dengan agama lain. Siapa yang suruh? Nggak ada urusannya. Kita hanya menyaksikan tentang Tuhan. Tuhan yang jauh melampaui daripada yang kita gundahkan ini. Tuhan berkuasa. Dan Tuhan sedang bekerja memperbaiki, mulai dari hati, mulai dari kesadaran, dimulai dari keluarga, dimulai dari kepedulian. Kepedulian tidak harus memberi secara fisik saja. Ada orang yang takut, wah nanti kalau kita mengadakan ibadah di rumah nggak ada yang persembahan. Tidak, jemaat tidak sepicik itu pemikirannya. Semuanya peduli satu dengan yang lain. Pasti ada cara untuk tetap menjalankan roda pelayanan kesaksian gereja. Orang ada yang takut nanti kalau pada mati semua, tidak ada masalah, mati semua yang masuk surga semua. Ada orang yang berpikir, wah nanti kalau gereja kemudian lama ditutup, lalu orang nggak mau ke gereja lagi. Siapa bilang? Kalau orang jauh biasanya sudah saya dikasih Tuhan, tidak ada yang kita perlu khawatirkan. Badai akan berlalu, COVID, Corona akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Kita mengambil satu dosa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap sama. Yesus Kristus namamu, Engkau adalah penyelamat kami. Engkau adalah Raja kami dan kami adalah milik-Mu. Maka mati dan hidup kami adalah di dalam tangan-Mu. Kami tidak gentar, kami bersuka cita Tuhan, walaupun kami harus berdiam diri, mengambil jarak dalam waktu 2 minggu ini. Walaupun kami harus membatasi diri kami, tapi kami tidak membatasi cinta kasih-Mu, dan cinta kasih-Mu melalui kami. Tuhan sumber hikmat, Tuhan sumber pertolongan. Engkau pasti selalu bersama dengan kami, karena cinta milik kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada Dia yang bertahta di surga mulia, layaklah menunjukkan segala puji-pujian, sembah, kemuliaan, dan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan kedua.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita haturkan persembahan dengan diiringi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Persembahan ini melalui doa. Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini juga dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu juga yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi telah mengingatkan dan menegur kami, agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepada-Mu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tak lupa kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Meskipun tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Dan kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan petugas yang mengelola persembahan ini. Engkau berikan kemampuan, ketelitian, dan rasa takut akan Engkau, Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan doa ini hanya ke tangan kasih-Mu saja Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat GKJ Karanglit yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada dimanapun berada, mari kita menyatukan hati kami masing-masing untuk mengakui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kami bacakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua diutus. Semua orang yang telah diperbaharui sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anak Allah, itu artinya orang-orang yang diutus. Kerjakan bagian kita. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak harus kita kerjakan. Saatnya diam, berdiamlah. Saatnya bicara, berbicaralah. Saatnya kita melayani, layanilah. Jangan kita enggan untuk berbuat baik. Karena Allah itu senantiasa baik. Tidak pernah salah dalam keputusannya, adil dalam jalan-jalannya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 429 bait pertama dan yang ketiga.